Come on, it's on. Halo, what's up guys? Pada kali ini gue akan menceritakan alur cerita film keren penuh tantangan nih bos. Perlu kalian pahami bahwa saya sebenarnya adalah orang yang suka tantangan nih bos. Seperti contohnya makan nasi panas nggak pakai sendok, terus minum kopi nggak boleh ditiup, dan masih banyak lagi tantangan di hidup gua yang belum bisa terpecahkan sampai saat ini. Salah satunya yaitu kenapa channel gue sepi-sepi amat. Untuk itu tolong bantu channel ini berkembang ya bos. Caranya share video ini ke temen, gebetan, mantan, terus tuh pencet tombol merah di bawah itu sampai menjadi abu-abu. Udah kan bos? Oke, kalau udah, ini dia persembahan 4 movie untuk kalian semua. Alur cerita film Rush Check. Check it out. Pada awal film diceritakan ada wanita cantik yang bernama Sawyer. Ia terlihat sedang melakukan maraton pagi agar tubuhnya selalu sehat. Dan tak lama kemudian Sawyer mendapat pesan dari perusahaan tempat ia melamar pekerjaan yang berisi undangan interview nih bos. Terlihat ia merasa sangat gembira karena pesan tersebut. Bergegas kemudian ia menyiapkan segala sesuatunya, kemudian ia mengecek tempat lokasi yang akan dia tuju. Keesokan harinya Sawyer yang tidak lagi sabar dengan interview, ia segera menuju tempat interview yang dimaksud. Namun pada saat di perjalanan Sawyer mendapat masalah pada aplikasi petunjuk arah di handphonenya. Akhirnya dengan terpaksa ia mencari jalan alternatif lain agar ia tidak terlambat untuk mengikuti interview kerjanya. Dan terlihat jalan yang diambil adalah jalan yang menuju ke hutan dengan kondisi jalan tersebut kecil dan sepi. Ia merasa bahwa tidak pernah sekalipun dalam hidupnya melewati jalan ini dan ia hanya mengandalkan petunjuk dari aplikasi Google Map untuk sampai di tempat tujuan. Hingga pada suatu ketika ia diarahkan pada suatu persimpangan yang ditunjukkan oleh aplikasi mapnya. Namun tak diduga map telah membohonginya karena jalan tersebut ternyata telah ditutup dan ia langsung balik arah. Singkat cerita, Sawyer yang merasa aneh dengan jalan ini, akhirnya ia putar arah jalan. Dan benar saja ada 2 orang laki-laki yang sedang mengintainya dari jarak jauh. Karena tak ingin ditipu lagi oleh mapnya, Sawyer kemudian membaca peta di luar mobilnya. Dan tak lama dari kejadian tersebut datanglah 2 orang yang mengintainya tadi mendatangi Sawyer dan pura-pura akan membantu Sawyer dan sedikit memberi gombalan. 2 orang pria tersebut diketahui bernama Buck dan Hollister dan nantinya akan saya singkat namanya menjadi 2 buaya aja ya bos, biar lebih familiar gitu. Sawyer yang terganggu dengan kedatangan 2 buaya tersebut merasa tidak enak. Kemudian Sawyer mencoba masuk ke mobilnya dan memilih tidak melayani 2 buaya tersebut. Namun Holly kemudian mencoba menghalanginya dan kalau dilihat-lihat Holly dengan tidak sopannya melecehkan Sawyer dengan meremat bagian belakang Sawyer. Anjir. Sontak saja perbuatan tersebut membuat Sawyer marah dan melawan dan baku hantam yang tak seimbang pun terjadi. Singkat cerita, Sawyer berhasil lepas dari buaya-buaya tersebut dan kabur dengan berlari ke arah hutan. Kemudian Sawyer bersembunyi dan mencoba mengalihkan 2 buaya tersebut dengan melemparkan batu ke arah yang berlawanan. Dan 2 buaya bodoh tadi tertipu dengan Sawyer yang berhasil selamat. Namun Sawyer masih takut untuk bangkit dari persembunyiannya. Alhasil Sawyer terpaksa bermalam di hutan tersebut sendirian. Keesokan harinya kita diperlihatkan oleh seorang polisi yang bernama Sheriff. Ia mendapat kabar dari rekannya bahwa ada sebuah mobil yang tidak berpenumpang berada di pinggir jalan. Tak lama kemudian Sheriff menuju ke TKP. Ternyata mobil yang dimaksud adalah mobilnya Sawyer. Sheriff kemudian menghampiri rumah Holly dan Beck yang kebetulan tidak jauh dari kejadian tersebut. Sheriff kemudian menanyakan tentang mobil tersebut dan menyuruh 2 buaya tersebut untuk membuang mobil tersebut ke jurang saja. Alright, well, I tried. Singkat cerita, mobil dibuang oleh 2 buaya itu dan terlihat Sawyer berada di bawah jurang melihat mobilnya yang jatuh dari atas jurang. Kemudian Sawyer mengambil HP yang berada di dalam mobilnya untuk meminta bantuan.
Saat ia melihat HP-nya, ia sangat terkejut karena banyak panggilan dari keluarganya yang tengah mencarinya. Singkat cerita, dua buaya tadi menemukan sobekan jaket yang digunakan Sawyer untuk membalut lukanya. Karena dua buaya ini berpikiran bahwa Sawyer masih hidup dan akan melaporkan kejadian ini ke polisi, dua buaya ini berusaha mencari Sawyer dan mendatangi tempat di mana mobil Sawyer tadi dibuang. Namun sayang sekali Sawyer tidak lagi di tempat dan pergi mencari bantuan menggunakan HP-nya. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, ya itulah yang dialami Sawyer saat ini karena sampai larut malam ia tidak menemukan sinyal dan ketika ia akan mengirim pesan suara, baterai HP-nya habis dan HP-nya pun mati. Jir, apes banget Sawyer ini ya. Tak habis dengan itu, Sawyer yang sudah 2 hari tidak makan merasa sangat lemas dan tiba-tiba kepalanya pusing dan kemudian pingsan. Dengan tatapan yang kabur, Sawyer melihat ada sosok laki-laki yang menolongnya dan membawa ke rumahnya. Dan ketika terbangun, Sawyer mencoba kabur dan ia dihentikan oleh orang yang menolongnya tadi malam. Diketahui pria ini bernama Lowell. Scene berpindah ke kantor polisi. Kita diperlihatkan dengan anggota polisi yang datang. Ia adalah Nick. Nick mencurigai bahwa Holly dan Buck adalah pelakunya karena Nick mengetahui bahwa Holly dan Buck sering bertemu dengan Cheryl. Di sisi lain terlihat tangan Sawyer yang diikat oleh Lowell. Lowell khawatir dengan Sawyer karena seringkali Sawyer mencoba melarikan diri. Kemudian terdengar suara mobil yang datang dan Sawyer seketika berteriak meminta pertolongan. Namun Lowell dengan sigap membungkam mulut Sawyer dan mengatakan yang datang adalah dua buaya yang mencelakai Sawyer di awal film tadi. Holly dan Buck kemudian bertanya kepada Lowell tentang wanita yang hilang tadi malam. Diketahui Lowell adalah sepupu dari Holly dan Buck. Lowell kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengetahui wanita yang dimaksud. Dua buaya tersebut merasa aneh dengan sikap Lowell dan Buck mencoba masuk untuk memeriksa rumah Lowell. Dan benar saja, tidak ada apa-apa di dalam rumah Lowell. Sawyer berhasil kabur dengan memotong tali dengan menggunakan cairan kimia. Singkat cerita, Sawyer mencoba ke tepi danau untuk menenangkan suasana hatinya. Tak lama kemudian Lowell berhasil menemukan Sawyer dan kembali membawa Sawyer ke rumahnya. Di sisi lain, para polisi sedang berunding untuk memecahkan masalah bahwa ada seorang wanita yang hilang beberapa hari ini. Dan polisi tersebut menyuruh Cheryl mencari wanita itu. Akhirnya Cheryl menemui dua buaya tadi untuk mencari wanita itu agar bisnis haram mereka tidak terbongkar oleh polisi. Diketahui Cheryl, dua buaya, dan Lowell adalah orang yang mengedarkan narkoba di wilayah ini. Dan Lowell sendiri adalah sang peracik narkoboy. Mereka berpikir bahwa karena kejadian ini bisa saja bisnis haram mereka terbongkar semuanya. Pada keesokan harinya, Lowell mengatakan kepada Sawyer bahwa dirinya adalah sang juru masak narkoboy. Lowell bermaksud mengajari Sawyer tentang alat dan bahan untuk memasak narkoboy. Beberapa saat kemudian Lowell menyuruh Sawyer pergi ke danau karena sebentar lagi dua buaya tadi akan datang untuk membawa bahan-bahan narkoboy. Beralih ke kantor polisi, Sheriff kemudian menyuruh Nick untuk pulang menemui keluarganya karena hari ini sedang diadakan selamatan yang dilaksanakan keluarganya. Saat Nick akan masuk ke mobilnya, Nick teringat masih ada barang yang tertinggal di kantor. Ia dikejutkan dengan percakapan Sheriff dan Buck di telepon. Seketika Sheriff yang kaget dengan kedatangan Nick mencoba mengajaknya keluar dan tiba-tiba Sheriff membunuh Nick karena Nick telah mengetahui dalang di balik ini semua. Pada malam harinya, Sheriff menyuruh dua buaya tadi membuang mayat Nick agar tidak bisa ditemukan oleh para polisi. Pada keesokan harinya datang polisi yang bernama Joe. Ia menanyakan perkembangan kasus wanita yang hilang di wilayahnya dan ia merasakan bahwa wanita itu masih belum bisa ditemukan. Maka Joe akan segera melakukan pencarian dengan timnya sendiri. Rusk Creek all the way through to Black Ridge.
Sheriff yang curiga dengan Lowell, ia kemudian mendatangi dua buaya tadi dan mengambil paket narkoboy. Ia kemudian berpesan untuk mendatangi Lowell dan melihat apa yang terjadi di dalam rumahnya. Dua buaya tadi kemudian mendatangi rumah Lowell secara diam-diam dan benar saja wanita yang selama ini mereka cari sedang berada di rumah Lowell. Holly mencoba akan membunuh Sawyer, namun Lowell mengatakan bahwa Sawyer bisa memasak narkoboy dan akan membuat mereka kaya. Lowell kemudian menyuruh Sawyer memasak narkoboy dengan bahan-bahan yang ia sebutkan. Dan ternyata bahan-bahan tersebut bisa meledak karena suhu yang panas. Dan benar saja ketika bahan-bahan tadi dimasukkan dalam suhu yang panas seketika menjadi meledak. Boom! Singkat cerita, ledakan tersebut membuat dua buaya tersebut terluka dan Bugs sendiri langsung tewas karena ledakan itu. Holly yang masih hidup merasa dipermainkan oleh Sawyer mencoba bangkit dan menembaknya. Namun ia berhasil dihalangi oleh Lowell dan Lowell pun tewas karena tembakan tersebut. Singkat cerita, Sheriff datang dan melihat kejadian itu. Ia kemudian menembak Holly karena ia ingin bersih namanya. Sawyer berhasil kabur dan sampai di tepi jalan. Tiba-tiba ia didatangi oleh mobil sheriff dan ia berpura-pura sebagai polisi yang baik. Ia kemudian memberi tumpangan dan berjanji akan menyelamatkannya. Di dalam mobil ia bertanya kepada Sawyer tentang apa yang telah menimpanya. Kemudian sheriff dengan sengaja menghentikan mobilnya di tepi danau dan mengatakan bahwa perjalanan harus dilanjutkan dengan jalan kaki. Namun tiba-tiba ketika sampai di danau, sheriff mencoba membunuh Sawyer karena lagi-lagi ia tidak ingin Sawyer hidup dan menjadi saksi kejahatannya. Di antara mereka terjadilah baku hantam dan membuat sheriff bangsat itu mati. Dan scene berakhir ketika Sawyer kembali menemukan jalan utama dan ditemukan para polisi yang dipimpin oleh polisi baik yang bernama Joe. Dan film ini pun tamat. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah benar kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Saya admin A4 Movie mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar A4 Movie menjadi channel yang mendidik dan menghibur kalian semua. Saya Joe undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.